tiba-tiba handphone gue Tung. wah geter, ada apaan nih? Bareng-bareng deh lihat deh. Bareng-bareng dia lihat deh. Kita lihat di komen YouTube ya. Wah parah banget. Lagu sampah. Serius? Ini yang bikin anak TK. Kita iya no. Ada tuh momen downnya ada tuh. Lail Manino tuh bisa pas, kebetulan nama lu juga pas ya. Jadi Lail Manino, kalau nama lu kayak Rijal, Wawan. Susah juga ya. Rijal Wawan Fahri gitu. Iya susah kan gitu. Kudu disingkat banget. Kalau ini kan gak lo singkat sama sekali gitu. Enggak. Jadi dulu waktu pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bass Boy. Welcome channel to my back. Subrek. Biar kayak YouTuber banget tuh gua harus heboh. Harus meriah. Karena bulan puasa gini kita jangan lemes-lemes dong bos. Nih kita nonton video dulu kali ya. Ini video mantep punya. Coba. Kita tonton. Nah. Dari 3 orang di Bali berpetualang. Musisi, produser, songwriter, gitaris, keyboardis, vokalis. Semua bermula dari lagu. Sembilan tahun. Yoi. Sedap. Yoi, langsung aja kita present yang punya videonya nih. Musician, producer, songwriter, gitaris, keyboardis, vokalis Lail Manino. Please welcome. Bass Boy. Yoi. Gue liat lo sekarang udah bisa jadi lebah ganteng juga ya. Boleh. Bikin subtitle dari Boleh dari tadi gue translate. Biar gue kerasa react gitu loh. Iya. Kalian ini tapi sebenarnya Lail Manino tuh pengennya kalau dari kalian bertiga itu tuh di apa ya bisa dibilang ya. Titelnya tuh sebagai apa sih? Produser kah? Atau Selebgram performer kah? Selebgram gak tuh? Selebgram, selebtok. Apa ya? Pengennya dibilang mungkin lebih ke cipta lagu dan produser kali ya. Lebih ke kreatornya gitu. Karena emang kita berkumpul untuk bikin lagu. Ya, menulis lagu, memproduksi lagu. Untuk kalian sendiri maupun buat orang. Lebih ke buat orang sih. Kebanyakannya ya berarti ya. Biasa kita ikut sebagai featuring aja. Tapi kalau performing itu gimana? Memangkah kalian tidak nge-stage sebagai performer juga? Dan memang tidak juga membanyakan porsi performing? Atau gimana tuh kalau untuk performing? Perform enggak ya sebenarnya. Sebenarnya Kita enggak. enggak ngambil sama sekali, bahkan enggak mau gitu. Karena memang fokus di area producing dan songwriting. Cuman kita baru declare berapa tahun belakang ini pengen kayak setahun ngambil sekali gitu. Boleh. Iya. Jadi sebenarnya dibilang nggak manggung, ya ada manggungnya sekali-kali gitu. Iya. Dibilang manggung juga nggak mau juga sih sering-sering manggung gitu loh. Jadi kayak kita nggak nutup kemungkinan itu, tapi nggak pengen bilang kayak Lail Manino manggung nggak sih? Iya kita manggung, nggak mau kayak gitu juga, ngerti nggak? Bayang. Emang agak ribet ini perkumpulan sebenarnya. Iya. Pokoknya setahun sekali. Yuk cepet-cepetan deh. Iya. Yoi. Soalnya waktu kita mencoba untuk turun juga di dalam sebuah single gitu sama beberapa musisi yang kita kerjain lagunya, orang mulai banyak yang suka DM tuh nanya-nanya, ini Lail Manino buat manggung di pensi ini berapa kira-kira publish rate-nya ya? Jadi salah kaprah kan. Benar. Jadi keluar dari keinginan kita tuh pengennya Lail Manino kan dianggap sebagai pencipta lagu. Iya. Jadi kayak band gitu, padahal kan bukan. Tapi ya memang kayak tadi kata Bang Ilman pun, perform tuh bukan berarti nggak pengen total ya gitu. Cuman bukan sebagai main fokusnya. Ya jadi kalau kita perform pun itu biasanya konsepnya juga bukan kayak tiba-tiba kita bertiga sama musisi pendukung terus bawain lagu-lagu ciptaan kita gitu. Enggak, kita biasanya menghubungkan karya kita dengan para musisi-musisi yang itu mungkin jadi kayak suatu malam untuk penghargaan untuk musisi-musisi yang pernah
mempercayakan lagunya dibuat sama kita. Ya, kebayang. Kita kasih nih panggungnya, kita Kebayang. bawain bareng-bareng gitu. Kebayang. Dan bakal jadi konsep yang berbeda juga dengan kalian perform di unit musik kalian pribadi masing-masing pastinya kan. Gitu. Bener. Tapi kalau dari kita track back lagi ya ke awal mungkin di tahun pertama nih sebelum ke 9 tahun sampai hari ini. Awalnya kan maksud gue lo sendiri dengan proyek musik lo yang umurnya juga waktu di tahun pertama Lale Manino itu dibuat gak sebentar gitu. Dan lo udah sibuk dan lo banyak proyek juga. Itu tiba-tiba lo bisa ketemu bertiga dan memutuskan ayolah kita bikin Lale Manino tuh ceritanya gimana sih awalnya? Gak sengaja itu Bas. Jadi waktu itu kita lagi sama-sama di Bali. Oke. Dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun seorang pencipta lagu juga. Ya. Mas Yofi Widianto. Ya. Ulang tahun keberapa gue lupa angkanya dan gue yakin juga Mas Yofi lebih seneng kalau gak disebut ya angkanya ya. Itu Sweet Seventeen-nya Mas Yofi. Ya. Sweet Seventeen. Tapi Mas Yofi itu salah satu musisi yang awet muda sih. Iya. Gak pernah berubah kan dari dulu. Gitu aja gitu. Udah plek Gitu aja. Ya. Dan karyanya juga masih bagus sampai hari ini gitu. Anyway kita ketemu di Bali waktu itu. Diundang sama beliau, Malik sama Ran nih. Untuk datang sekaligus ya bawain satu lagunya Mas Yofi gitu ya kalau gak salah ya dulu ya. Tribute gitu. Iya dia kan dulu Main pernah punya aja, album. dia Iya. diundang naik. Dia juga pernah punya album Yofi and His Friends kan kita juga dulu sering tuh Ikut di situ bantu-bantuin ya. gitu. Iya. Ya udah ketemu di sana tapi sebenarnya acaranya lebih banyak hahaha. Ya udah kita di bookingin satu hotel cuma buat seru-seruan aja, cuma buat bercanda-bercandaan. Kebayang. Akhirnya bertemulah nih di sana gitu. Terus ya biasa lah anak-anak muda di Bali ya seru-seruan bareng gitu ya kan. Jadi di sela-sela itu kita bertiga ketemu nongkrong lah di belakang. Bertiga nih. Iya. Tigaan doang. 3. Gua sama Lale udah pasti bareng dong. Karena Iya, sama Lale. satu band, iya benar. Nino Diran. Cuk siapa nih? Iya. Ya udah bertiga ngobrol. Gua sama Lale doyan bikin lagu, Nino doyan bikin lagu. Terus ketemu di tengah enak nih, kita cobain aja yuk bareng yuk. Nanti di Jakarta kita ketemu ya, coba bikin lagu coba bikin. gitu. Itulah titik mulanya tuh. Titik mulanya akhirnya beneran tuh di Jakarta kita janjian ketemu ke kantornya Malik di Bintaro. Yuk bikin lagu gitu coba. Pas banget, emang kebetulan lagi ada orderan nih. Bikin lagu dari Bastian Steel yang baru aja cabut dari. Sebelum itu kan ngetokin pintu dulu, mau gak cobain kita bikinin lagu. Iya. Baru dapat Bastian. Oke. Bastian iya benar. Berarti awalnya lu ngentokin pintu ke orang-orang nih. Iya. Ngasih selebaran. Gak ya dulu kan orang juga belum punya, belum lihat hasilnya Lale Manino gitu. Iya. Jadi ini siapa nih kok dapet tiba-tiba nawarin lagu. Situ Meli Guslau. Lale Manino siapa? Nama panjangnya Nino gitu. Nama panjangnya Lale ternyata. Oh nama panjangnya Ilman gitu. Gak ada yang tahu. Jadi waktu di awal-awal tuh kita ya bikin lagu terus bareng-bareng ya. Seru nih bikin lagu tapi guys kita bikin lagu banyak banget. Lagunya bakal apaan nih ya kan. Iya. Ya, gimana ya coba deh lo ketok pintu deh. Tawarin orang-orang. Dia operin lah. Kita BBM tuh orang-orang zaman BBM masih. Itu zaman BBM tuh masih tuh. BBM. Gue sekarang ini nih bikin lagu nih bareng-bareng nih sebagai Lale Manino. Mau gak coba bikin lagunya? Ya dari 10 orang nyangkut satu lah. Waktu itu. Salah satunya adalah si project pertama yang kita kerjakan itu buat Bastian Steel. Yang baru aja cabut dari CJR ya udah namanya. Itu lagu pertamanya Lale Manino. Bastian Steel tuh. Bastian Steel. Judulnya Surat Izin Mencinta. Disingkat SIM. SIM. Yoi. Dari satu lagu itu terus-terusan sampai hari ini. Total hari ini udah berapa lagu? 130-an lah. 130-an. Kalau di video tadi 135 plus. Ya mungkin udah 140-an kali ya. Gak tahu deh gak ngitung. Bener gak dihitung juga sih pasti sama dihitung, kalian gitu. Bahkan mungkin. Tapi kalau tipe-tipe yang gue sebut judulnya misalnya random nih. Lo tahu gak inget gak itu? Ingat. Cuman secara jumlah nih. Yang gak inget ya pasti ya jumlahnya. Iya. Karena memang gak dihitung. Kalau judul lagunya apa aja kita ingat. Dan maksud gue kan. Kita sama-sama tahu bahwasannya lagu yang dipegang sama lo atau sering dibuat sama lo tidak jarang itu menjadi sebuah single yang hits atau sebuah project yang hits ya gitu. Banyaklah terbukti juga di dunia nyata gitu. Tes gitu. Nah itu tuh sering jadi pressure juga gak buat kalian? Karena kan terkadang kita bikin lagu ya bikin aja gitu ya. Bukannya kayak ayo kita bikin musik yang hit. Oh enggak gitu. Enggak berani itu. Iya pasti akan ada sisipan doa di dalamnya. Tapi kita gak yang kayak ini harus hits gitu. Enggak. Begitu ngerjain punya niat itu tuh kita gak berani gitu, takut. Biasanya malah yang terjadi sebaliknya tuh. Kalau diniat-niatin kita harus bikin lagu ini jadi hits. Ya obat nyamuk udah paling hit. Gak jadi apa-apaan gitu. Paling bunuh nyamuk ya. Iya cuma bisa bunuh nyamuk doang. Dan selama lo bikin lagu 135 lebih kreatif block tuh seberapa sering biasanya jadi hambatan buat kalian bertiga?
lumayan sih. Lumayan Lumayan sering. sering. Karena gini, karena biasanya orang itu kan punya waktu, misalnya ya mereka bergabung jadi pencipta lagu, dia punya waktu kerja banyak tuh. Kalau memang kerjaannya cuma nyiptain lagu aja. Iya, Nah, balik lagi nih ke fakta bahwa kami bertiga ini punya rumah masing-masing juga. setuju. Dan kesibukan band masing-masing itu bikin kita jadi punya waktu ketemu yang sebenarnya relatif sangat sedikit. Setuju. Mepet-mepet pasti. Mepet-mepet. Iya. Jadi misalnya seminggu ketemu cuma sekali. Nggak mungkin lo nggak ketemu creative block atau writer's block gitu kan. Iya, nggak mungkin tiap minggu ketemu langsung tas Iya. gitu ya. Iya, Tapi, iya. Blessing in disguise-nya karena kita sadar kita cuma punya waktu sedikit. Kalau ada creative block pasti kita tembus aja. Iya. Gitu, karena kita mikir ini kalau nggak jadi hari ini kita nggak tahu ketemunya lagi kapan nih gitu. Maksudnya kayak minggu depan syukur-syukur kalau misalnya kita bisa dapat jadwal ketemu. Kalau enggak, wah ntar ngaret klien mintanya udah dari berapa hari yang lalu. Iya. Jadi terlambat deh semuanya. Pasti akan impactnya ke pekerjaan nggak bagus gitu. Benar, Hmm. benar. Dan ke credibility juga jadinya terganggu pastinya di mata klien dan ya buat diri sendiri juga nggak Iya. enak lah gitu pastinya. Tapi dari sekian macam creative block dan sekian banyak yang lo bilang tadi juga sering banget ditemuin. Punya satu cerita nggak yang beneran terparah Apa nih? creative blocknya? Oh terparah creative blocknya. Karena kan pasti setiap creative block datang itu beda-beda skala gitu loh. Mm-mm. Ada yang mungkin ini ngeblok cuman masih oke lah gitu, masih Oke. dapat lah gitu. Ada waktu itu. Beda-beda kali ya. Iya. Nah boleh tuh beda-beda. satu-satu kalau gitu tuh. Dari lu apa? Apa Le? Ada tuh buat salah satu penyanyi cewek waktu itu kita mesti bikin kerja agak malam. Mm-mm. bengong nggak bisa bikin terus pulang akhirnya. Ya udah, jangan kerja. Iya nggak bisa dipaksa. Nggak Biasanya usah dipaksa. Iya. Kalau misalnya kan kita pasti usaha tuh kalau ketemu sama creative block pasti usaha dulu tuh. Iya Nyoba. Iya. Tapi kan kelihatan lo nyoba maksa sama nyoba emang keluar aja. setuju. Iya kan? Nggak semuanya pasti akan berakhir kayak ya nggak bisa nih gitu. Pasti ada yang bisa juga sih. Tapi yang bisa. Tapi emang momennya hari itu gue bilang kenapa parah karena bertiga kayak apa ya, kayak belum buka Lu pernah puasa nonton lu. Last of Us kan? Iya. Pernah nonton Last of Us? Iya. Nah kayak gitu Iya, tuh. iya. Kayak Kayak belum- zombinya. Sepi banget gitu. Jadi bener. kayak pada kosong nih, pada Iya. kemana nih? Iya. Jadi ini saran buat teman-teman yang menonton kalau kena creative block juga kadang-kadang ikhlasin aja. Emang hari itu bukan harinya. Emang belum waktunya gitu. Karena kan yang namanya inspirasi gak bisa dipaksain juga kan. Setuju banget, setuju banget. Tapi dari kalian bertiga nih, orang yang sering banget ngelakuin ini, sering banget menghadapinnya, ada tips gak buat kawan-kawan yang nonton yang mungkin juga seorang kreatif, entah itu musisi ataupun bukan. Oke, creative block tadi kan dari kalian tips pertama adalah ikhlasin. Iya kalau memang udah dicoba dan gak ketemu juga berarti itu bukan harinya. Terima faktanya bahwasannya kita lagi creative block. Mm. Tapi kira-kira biasanya apa sih yang kalian lakuin buat nyegerin? Karena kan butuh disegerin tuh ya. Iya. Buat seenggaknya kayak jadi remedy dari si creative block lah. Itu biasanya kalau kalian tuh ngapain tuh? Ya sesimpel jalan-jalan aja itu pasti udah bikin otak kita jadi lebih seger sih buat ntar balik kerja lagi gitu. Beda-beda kali ya. Nah, kalau gue dulu pernah nih, jadi satu hari nih kita pernah ditugasin untuk bikin lagu temanya Indonesian Idol. Temanya? Lagu tema juaranya Indonesian Idol. Oh, lagu tema buat juara Indonesian Idol. Iya. Kan kita yakin banget lagu juaranya Indonesian Idol pasti tentang perjuangan dong. Iya, glory. Dari dulu gitu kan? Iya, glory. Iya, Pasti iya, tentang iya. ya aku memulai ini dengan sepenuh hati Iya. hingga akhirnya aku ada di sini. Iya. Terima kasih lah, gitu-gitu Iya, kan. iya, harapan, Ya hope. udah yakin Iya, banget. iya, Nah, gue iya. kan waktu itu kan bikin musik nih bareng nih. Departemen kan gue biasanya megang lirik tuh kalau misalnya lagu basic udah jadi. Gue udah pede banget bikin lagu tentang perjuangan. Ternyata mereka pengennya lagunya tentang lagu cinta, Bas. Oke, jauh dari ekspektasi lu jauh. Jauh dari yang gue kira gitu. Iya. Terus finalnya tuh udah tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi kalau nggak salah deh. 2 hari lagi. Gue harus ganti liriknya semuanya. PR banget kan ganti lirik lagu. Tapi sebenarnya lagunya tuh udah jadi gitu. Betul. Lebih repot dibanding lo harus bikin lagu baru. Gitu. Iya, setuju. Tuh gue bener-bener stres banget. Sampai akhirnya gue ngumpulin adik-adik gue sama beberapa teman gue di satu restoran buat FGD waktu itu. Oke, ini FGD nih. FGD nih. Gue pengen bikin lagu cinta. Terus abis itu gue tanya sama mereka, coba tulis kata-kata cinta yang menurut lo mungkin banget buat dimasukin jadi lagu. Yaudah kayak ngisi angket gitu mereka. Kuesioner. Kuesioner Iya, gitu. Terus sampai ini lagunya judulnya akhirnya Gemintang Hatiku. Yang nyanyiin Tiara sama Liodra. Liodra, iya. Terus kenapa gue inget banget lagu ini karena di lirik bridge-nya ada kata wahai pelita nurani. Waktu itu gue pengen ngomong wahai nanana nanana.
duh apa kayaknya Pelita bagus deh, kayaknya indah deh. Terus apalagi, terus gue ngeliat adik gue, oh adik gue namanya Nurani, gue masukin aja Nurani. Wahai Pelita Nurani, iya. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Kalau nama Ade Nurjana Pelita Nurjana ya. Gak apa-apa kan, gak apa-apa nama Ade. Iya kan. Jadi Pelita Nurjana. Kalau dari lo berdua nih, Mas Lail dan Mas Ilman tuh gimana? Buat ngadepin kreatif block atau tips lo buat nyegerin diri lo biar Gak tau, bisa mungkin ngadepin itulah gitu. gue beda, Lale beda. Kalau gue nggak mau kerja, nggak usah kerja di, kan lo berhadapan sama musik gitu ya, lo bikin sesuatu, jangan ketemu dulu, cabut dulu, berhenti aja dulu, dengerin musik juga ntar aja dulu. Ntar kalau udah kira-kira refresh baru balik lagi. Break dulu. Break lah ya. Masuk lemari bisa. Iya masuk lemari KitKat tuh biasanya. Makan KitKat ya, masuk iklan deh iklan. Hari ini gratis, besok bayar. Bayar ya besok ya. Jago nih, no. Berarti intinya beneran untuk ngelakuin hal yang di luar dari yang kita lakuin. Misalnya di pelukis ya stop ngelukis dulu. Benar. Stop ngeliat lukisan dulu. Ya karena kan maksudnya manusia atau musisi kan gak cuma tentang musik hidupnya gitu. Benar, mungkin pastinya. stop ngelukis dulu, tapi lo belanja ininya, catnya, Alat-alatnya. alat-alatnya, kuasnya apa gitu. Mungkin tuh ngebalikin trigger. Kayak musik juga gitu, misal, oh lihat nih lucu nih apa nih. Oh ada apa? Chimes, lucu nih bisa jadi beli. Jadi inspirasi. Jadi jati belanja gitar jadinya. Jadi latah ya. Ya gitu. Tapi ya pasti tuh jadinya beneran ngebuka perspektif baru sih menurut gue ya. Di saat lu keluar ngelihat hal-hal baru. Kayak lu tadi sampai lu bikin angket bahkan. Lu dapet ya hal-hal baru gitu jadinya yang selama ini mungkin gak ada di pemikiran lu gitu. Jadi bisa dapet yang lain Ya gitu. pokoknya intinya terkadang kayaknya ya orang itu ketika ada maunya pasti pengen gimana pun caranya supaya maunya kejadian. Ya kan? Tapi jangan lupa kalau kita lari terus pasti badan kita capek. Ketika badan kita capek kita gak bisa memaksimalkan kinerja badan kita kan. Setuju. Analoginya gitulah. Ya. Jadi it's okay untuk ngerem sebentar tapi habis lo bisa ngegas lebih kencang lagi. Bener-bener untuk lari yang lebih jauh lagi. Kalau Mas Lalin nih belum jawab nih gimana tuh? Kreatif block. Nah kalau gue tuh tipikalnya nggak mau menyia-nyiakan waktu. Jadi pada saat kreatif block ada nih dari kita bertiga harus ada satu orang yang ibaratnya kalau misalnya dia masih seger udah usahain aja. Nah biasanya gue gitu. Jadi pada saat misalnya udah nggak tahu mau ngapain ya gue justru harus bisa bikin lagu. Mau gak mau mesti bisa bikin notasi atau apapun. Ya dengerin musik atau apapun itu. Shuffling dari Spotify atau apapun itu. Ya intinya sih kalaupun misalnya gak langsung direkam ya gue rekam di voice note aja dulu. Sendirian gak apa-apa. Soalnya biar gak sia-sia waktunya. Itu dia kayak yang Dino bilang waktu ketemu bertiga kan jarang. Jadi minimal hari itu ada sesuatu lah. Minimal bisa kita bahas besok-besok lagi. Seenggaknya ada progres. Sekecil-kecilnya. Untungnya kita unit yang isinya 3 orang ya. Maksudnya ketika ketemu kreatif block semuanya juga punya cara yang beda-beda. Benar. Untuk nanggepin kreatif blocknya gitu. Benar. Dan bisa juga jadinya 1 kreatif block, 2 bisa jalan. Betul. Bisa hand in hand lah gitu, lu ada backup gitu. Pokoknya yang terparah ya 3-3-nya kena kreatif block. Nah kalau itu pulang. Bubar. Istirahat lah pulang. Iya. Bubar, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Tapi kalau misalnya masih ada 1 yang on nih. Pasti kita akan stay. Bisa kita akan stay ngeliatin lama-lama dia pulang juga. Oh gak bisa juga gitu. Biasanya soalnya nih, biasanya ketika ketemu kreatif block, salah satu tipsnya juga adalah cari orang yang masih on. Karena itu infectious juga tuh. Nular. Bener. Nular banget. Nular kalau misalnya orang tiba-tiba dapat ilham gitu. Terus ada Neda, ada Febri, ada jadi hi-fi. Jadi hi-fi. Tiba-tiba dapat ilham gitu, biasanya kanan kirinya pasti akan ke drive juga untuk cari inspirasi. Benar, jadi ya bisa kita makan vibes-nya dia lah ya gitu. Buat kita juga jadi bisa lebih jalan mesinnya. Tapi pernah gak ada satu kejadian yang antara kalian? Anyar dan Jakarta? Wah bukan, antara Anyar dan Jakarta Cilegon berarti ya. Karawang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Kalau di antara kalian nih sebagai pencipta musiknya, sebagai penulis musiknya, pernah gak ada permasalahan beda persepsi puas atau suka atau sukses di lagu? Misalnya sama stakeholder, sama label tadi misalnya, atau sama orang promo, atau sama fans. Misalnya kalian senang, label senang, tapi fans gak senang. Ada gak pernah cerita-cerita seperti itu? Ada sih. Ada. Pasti hampir selalu ada lah pasti kayak gitu. Gitu kayak apa yang kita dengar enak belum tentu sesuatu yang
enak buat label gitu. Buat fans. Enak buat fans, itu Iya. loh paling sering terjadi. Paling sering. Iya. Contohnya waktu kita ngerjain JKT48. Rhapsody. Rhapsody, Iya. ya kan? Itu pas ngerjain kita kan udah mulai ngepost lah sama mereka lagi ngerjain sesuatu. Itu di DM parah banget. Oh itu parah. Bang, awas ya bang kalau lagunya gak enak. Tegang gak lu? Itu lagunya belum jadi bahkan tuh. Belum Jadi. jadi, tapi kita udah di-announce akan menulis lagu untuk Untuk JKT. single original Original pertama pertama. JKT48. Jadi bebannya kecil tuh. Iya. Dan Awas fansnya ya, kan Bang. militan banget. Asli. Lo buka Instagram gitu, ih banyak yang request lihat nih, Iya. buka satu. Awas ya bang kalau lagunya gak enak. Astagfirullah. Harus enak ya bang. Oh gitu, pokoknya Iya. banyak banget. Kayak diancam, ngeri. Iya. Tapi setelah lagunya rilis dan ternyata disambut dengan Oh, baik, untungnya. mereka pun juga ngasih kita kalimat-kalimat yang indah gitu. Indah, abis maksudnya. itu langsung. Iya, Hmm. pokoknya terima kasih bang, sampai kapanpun Lale Ilmanino bikin apapun kami pasti akan siap kawal katanya. Siap. Gitu. Siap kawal. Siap Makasih ya. kawal. Siap kawal. Mantep. Jadi bahkan dia beneran invested emotionally juga ke lu gitu lewat si JKT48 bahkan. Iya. Walaupun mungkin di awal dia agak demanding. Enggak, tapi menurut gue keren. Fansnya Iya. keren banget. Karena support banget artisnya harus keren. Ngerti gak? Iya. Jadi dia ngusahain gimana. Siapa pencipta lagunya? Oh ini. Yaudah bang tolong bikin yang enak ya. Maksudnya kan gitu. Iya. Keren banget mereka. Benar. Mungkin sebenarnya kalau DM-nya dibaca pakai nada, bang tolong bikinin yang enak ya bang gitu. Iya. Gak apa-apa walaupun bang yang enak ya. Itu keren sebenarnya. Iya. Harus gitu kan. Dia ngawal gitu. loh. Ngawal. Ngawal gitu. Harus gitu. Sampai ke pihak-pihak eksternal yang terlibat sama Yoi. idol yang dia support gitu loh. Hmm. Kan gak sebanyak itu juga biasanya fans yang beneran. Biasanya mungkin dia paling ngobrol langsung ke grup idolnya. Benar. Atau mungkin ke manajernya. Yoi, ini Tolong ya direct dijagain ya. Oh gitu. kita sering banget bahas ketemu sama pengalaman-pengalaman kayak gitu. Waktu balik ke lagu Gemintang Hatiku yang tadi gue ceritain ya. Buat idol tadi. Buat idol kan dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tuh. Kayak UUD tuh. Ya kan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya. Itu bener-bener waktu rekaman pun kita beda studio, gue nemenin yang nyanyi pada rekaman vokal, Ali sama Ilman ngerjain musiknya saking sedikitnya waktunya. Bener. Jangan lupa bikinnya 2 versi ya. Iya. Karena kan finalis ada 2 tuh. Satu buat Tiara, satu Satu buat Liodra. Liodra. Terus Gitu. dari 0 sampai akhirnya tuh lagu jadi master itu cuma 5 hari. Buset. 2 versi lagi. 2 versi. versi. Terus waktu malam finalnya dibawain kan tuh. Iya. Ya kan. Biasanya kan lagi-lagi ajang seperti itu lagu finalnya tuh yang menyentuh gitu. Benar. Ya kan. Terima kasih untuk Iya. kalian yang mendukungku. Iya. Ini tiba-tiba lagunya lagu Lagu cinta. cinta. Gitu. Yang kayak, tadi sebelumnya juga lu nyanyi lagu cinta kan, bawain lagu yang lain gitu. Ya udah tuh, pas jreng nyanyi, gue belum cabut dari, jadi kebetulan gue sama Ilma tuh datang ke RCTI. Gue lagi gak ikut deh. Lali gak ikut. Ini lo berdua nih. Nonton finalnya dong. Nonton Tapi finalnya, Lali diundang. kagak ikut. Lali gak ikut. Iya. Gak tahu kemana ya. Nih udah nih, Lupa. nyanyi nih dua-duanya, gue belum cabut dari gedung idolnya, RCTI. gedung RCTI-nya. Tiba-tiba handphone gue, Tung. wah geter, ada apaan nih? Bareng-bareng deh lihat deh. Bareng-bareng dia lihat deh. Kita lihat di komen YouTube ya. Wah parah banget. Lagu sampah. Serius? Ini yang bikin anak TK. Kita. Iya no. Ada tuh momen down-nya ada tuh. Tapi gak apa-apa. Maksudnya Kaget aja. tadi waktu kita ditawarin, kalian mau gak bikin lagu untuk finalnya Idol? Wah ini kesempatan yang langka luar biasa banget. Iya. Pas diambil kok komennya kayak gini sampai mau nangis apa besok berhenti aja lah Ilmanino bikin lagu ya. Gitu ternyata ya orang gak sabaran aja sih. Mungkin kemarin karena sangat terburu-buru secara produksi di malam final itu pun juga soundnya gak keluar sebagaimana mestinya. Terus juga Tiara sama Liodra pun juga Bawainnya waktu itu juga- bawain pertama kali tanpa latihan yang Bener. cukup banyak juga pasti akan masih canggung bawakan lagu baru kan. Iya. Kita semua di sini pasti gitu kan. Betul. Kalau misalnya bawain lagu baru. Bahkan Ya lagu udah. sendiri. Bahkan lagu Yang kita sendiri. tulis sendiri. Kalau baru tuh bawa ini masih canggung gitu loh. Iya. Iya. Terus lo denger dibawain live. Itu final ya? Final. Di Final, final kan? kita nonton. Oke. Emang kita juga belum masih kayak ini bagus apa enggak. Iya, Kita- Iya. kita Lo nggak masih tahu. menelaah nih. Masih menelaah Iya. gitu kan perform apa emang gimana sih ini. Ya udah pada akhirnya terakhirnya dapat Komen-komen gitu. Komen-komen. Tapi Komen udah itu, pokoknya intinya kita memutuskan untuk kayak ya udahlah. Udah bodo amat deh. Boleh Iya. tidur aja. Besokannya lagunya dirilis yang versi masternya. Gitu. Yang propernya nih. Yang propernya Iya. nih. Ini nih yang kita bener-bener kerjakan dan bisa Iya, kalian ini. denger secara high quality nih. Iya, ini gitu. nih dia nih. Yuk dengerin. Yuk dengerin. Ternyata sampai hari ini kalau nggak salah akhirnya
lagu Gemintang Hatiku jadi lagu final idol dengan stream terbanyak di Spotify. Berarti emang orang-orang terlalu cepat menilai. Tolong di cross check ya, kalau misalnya salah diedit aja. Iya. Tapi yang jelas saat ini entah kenapa nih pas kita lagi rekaman ini emang kebetulan lagu Gemintang Hatiku baru aja masuk ke top chartnya Spotify lagi. Entah apa yang terjadi di luar sana, pokoknya terima kasih kalian bisa bikin lagu itu tiba-tiba masuk ke chart lagi. Balik lagi nih ke chart. Balik lagi, padahal itu lagu udah kayak 2-3 tahun yang lalu kali. Yo. Ya ini mungkin juga buat yang nonton nih. Kita jangan terlalu cepat menilai bro gitu. Betul. Iya kan? Bener banget. Orang tuh kadang-kadang tuh langsung aja gitu. Langsung ngejudge aja tanpa ngasih waktu. Bunga juga butuh waktu kan buat Tumbuh dan blooming gitu. Bener, mantep banget. Orangnya. Mantep banget. Makanya. Iya kan? Lu gak mungkin nanam benih bunga terus habis itu kayak kagak mekar nih gitu. Iya. Ya lu harus kasih waktu buat mekar. Pas makan diketawain. Gini mekar. Mekarnya gini. Mie instan mekar nih. Iya benar. Mekarnya gini. Terlalu Gitu. cepat kita nilai deh kalau masih batangnya doang gitu. Belum bahkan bunganya keluar kan. Yoi. Bahkan ternyata bunganya sangat dinikmati bahkan sama orang-orang. Bahkan hari ini aja di hari rilisnya yang udah lewat. Itu lagu dirilis di tahun 2020 atau 2019 ya? Atau lebih ya? Tahunnya Tiara Leodra. Iya pokoknya udah yang lumayan itulah. lah. Yang Tahun itulah. itu udah menaun balik lagi ke chart di Spotify. Betul. Betul. Nah itu loh yang sering terjadi di sini, orang-orang tuh kayak bawaannya tuh pengen ngomentarin aja gitu. Di jangka waktu yang masih prematur sebenarnya. Iya. Makanya sebenarnya kan kalau hal itu terjadi ada potensi lo bisa bikin sesuatu tuh tumbang sebelum berkembang kan. Iya sayang jadinya. Malah. Sayang gitu. Jadi Membunuh lebih baik potensi ya. membunuh potensi. Jadi mungkin juga ini himbauan aja buat teman-teman semuanya. Ya bisa diikutin atau enggak sih. Iya. Kasih semua tuh perlu dikasih waktu gitu. Benar. Lo juga ada, Beri Cinta Waktu ada kan lagunya Malik? Ada. Tuh. Ada. Kasih dong waktu buat cinta. Yoi. Cuma dibolak-balik doang kata-kata. Tapi memang waktu jadi elemen yang paling penting sih menurut gue juga sih pastinya ya. Dan di project terbaru kalian ini kan judulnya lagu kami Tentang Tentang kamu. Mm-mm. Bukan tentang waktu. Bukan tentang waktu. Tadi udah kita bahas waktu. Nah di lagu kami tentang kamu nih sebenarnya yang pengen jadi hal utama yang disampaikan sama Lelil Manino nih seperti apa sih? Tentang kamu, kamunya siapa? Itu gimana tuh? Kamunya tuh bisa siapa saja sih. Oke. Karena di luar sana kita nggak tahu siapa aja yang ngedukung Lale Manino gitu. Tapi yang jelas Lale Manino itu bisa besar karena semua orang dengerin lagu-lagu kita. Ya. Iya kan? Betul. Nah sekarang kita pengen gantian nih. Kita pengen dengerin cerita mereka gitu. Maksudnya ini waktunya kita dengerin mereka. Selama ini mereka dengerin kita kan? Ya. Ini waktu kita dengerin mereka. Dengan cara mereka bisa langsung. Kirimin ceritanya mereka lewat alamat email yang udah tertera di akun lagu kami tentang kamu. Yes. Nanti kita bakal baca-bacain tuh ceritanya dan kita bakal pilih satu cerita di waktu yang terserah kita untuk dijadikan sebuah lagu gitu. Dan Jadi, kalian tuh di sini nge-submit setiap minggunya satu ya? sebenarnya lebih fleksibel sih Bas karena ngelihat dari waktu yang juga sulit untuk bisa kita cari nih buat ketemuan workshop segala macam. Belum lagi jangan lupa kita juga bikin lagu untuk orang-orang lain. Betul. Gitu. Jadi emang sekarang kita udah lebih fleksibel aja sih ngerilisnya. Tapi kita akan usahakan secepatnya. Kalau yang jadi pembeda utama antara bikin lagu datang dari cerita yang kita observe sendiri. Sama kasarnya ini kan orang ngelapor ya. Iya. Ini lapor Pak versi lagu ya? Iya lapor Pak versi lagu. Bedanya apa sih? Karena gue belum pernah sama sekali beneran menciptakan lagu yang datang dari luar gitu beneran. Semuanya dari dalam. Mungkin bukan cerita yang kejadian sama gue tapi kejadian misalnya sama teman gue yang gue amatin langsung gitu. Kan beda sama beneran. Kita gak kenal dia, kita gak tahu dia backgroundnya seperti apa. Tiba-tiba kita buka satu platform, dia datang, dia cerita. Itu gimana sih jadinya di saat dimusikkan gitu, dilagukan. Yang tidak datang dari kita pribadi sebenarnya. Banyak sekali cerita yang masuk itu sebenarnya walaupun gak berasal dari cerita kita sendiri. Tapi somehow tuh ada cerita-cerita yang hadir di dalam hidup kita yang bisa relate juga sih sama cerita yang dikirimkan gitu. Kayak ada yang ngirimin cerita tentang kehilangan bokap. Gue sama Ilman udah gak punya bokap di sini. Jadi kayak connect apa yang gue baca dan apa yang gue rasa itu tuh jadi bukan perkara yang susah lagi gitu. Kebayang gue. Gitu dan menurut gue banyak banget hal-hal baik yang terjadi karena lagu kami tentang kamu buat Lale Manino sendiri. Kita jadi
ada kerjaan gak ada kerjaan akan selalu dituntut untuk bikin lagu. Yang mana bikin lagu itu kan sebenarnya apalagi buat bikin lagu bareng-bareng ya. Yang paling penting kan adalah latihan gimana caranya bisa nyari ritme bareng-bareng nih bikin lagu gitu. Iya. Kalau misalnya lo udah lama gak bikin lagu, lo pas ketemu pasti akan restart dulu tuh. Kayak coba nyari ritmenya lagi. Nah, dengan ada lagu Kami Tentang Kamu, kita jadi punya jadwal latihan untuk bikin lagu setiap saat gitu. Iya. Gitu. Dan selain itu kita juga ngasah untuk bisa menggali inspirasi. Kan inspirasi biasanya lo dapetin dari apa yang lo lihat gitu, apa yang lo dengar, apa yang lo baca. Nah ini kan kita dikirimin cerita terus gitu. Jadi secara gak langsung sebenarnya kita dikasih bahan untuk latihan terus gitu. Benar. Dan bahan latihannya ini pun juga bukan cuma sekedar buat latihan, tapi latihan kita kerjakan ini akan punya impact buat hidup seseorang nih. Karena kita bakalan bikin soundtrack dari kisah hidup yang benar-benar terjadi. Betul. Gitu. Real story from real people ya. Iya. Dan satu lagi menurut gue di tengah kerasnya industri musik Indonesia ini. Setuju. Iya. Kita kan gak bisa dipungkiri pasti lama-lama sedikit banyak pasti akan melihat menciptakan lagu itu akhirnya jadi pekerjaan juga. Betul. Bener kan? Walaupun kita pasti gak akan ada yang mau nganggep ini pekerjaan banget gitu. Pengennya ya enggak ini passion gue. Memang bener passion. Tapi secara gak langsung udah ditempa nih sama industri untuk bikin ini jadi kayak suatu pekerjaan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terseret ke sana gitu. Karena kita pengennya kita nggak nganggep ini pekerjaan. Ya kita bikin lagu Kami Tentang Kamu ini. Gitu. Ini buat menyadarkan kita bahwa sejatinya lo bikin lagu tuh buat yang kayak gini-gini loh. Gitu. Lo bikin lagu untuk hidup orang loh. Untuk ngerubah hidup seseorang loh gitu. Nggak cuma melulu untuk pekerjaan gitu. Jadi gue rasa lagu Kami Tentang Kamu itu sih perannya untuk Lalil Manino. Buat Lalil Manino selain jadi sebuah project ya kalau orang-orang denger project pasti akan mikirnya nih Lalil Manino pasti pengen cari doku tambahan nih biar ntar ada brand yang bisa tap in nih gitu. Enggak kayak gitu. Ya kita nggak nutup kemungkinan juga kalau one day tiba-tiba ada kesempatan seperti itu gitu. Masa kita tolak ya? Masa kita tolak, namanya juga rezeki. Cuma sebener-benernya yang pengen kita lakukan adalah yang tadi gue ceritain. Buat lo reconnect lagi lah gitu. Iya. Sama gempuran kerjaan lo yang banyak yang takutnya bisa mungkin menumpulkan sense. Bener. Kemurnian gak tuh? Gak salah sih katanya emang. Iya, kemurnian hati dalam menuang gitu. Iya. Ya dengan ini kayak jangan lupa bos gitu. Gue sempat kemarin mengutip kata-katanya Lale. Kenapa kita kalau misalnya bikin lagu buat lagu Kami Tentang Kamu cepet banget dapat enaknya gitu kemarin dia bilang. Ya karena emang beda sama pekerjaan-pekerjaan ya. Di sini kita bener-bener dibebaskan seadanya untuk bikin lagu seperti apa aja. Gitu. Jadi emang kayak ya udah keluarin aja gitu. Kita baca, kita resapin, keluarin aja. Kemarin kita juga mencoba beberapa formula yang jarang dilakukan sama Lalil Manino. Biasanya kalau jamming tuh pasti kita akan cari notasinya dulu baru cari liriknya. Nah kemarin di beberapa lagu Kami Tentang Kamu, kita bikin liriknya dulu. Baru cari notasi dan bikin musiknya gitu. Yoi. Dan itu ternyata beda lagi tuh hasilnya tuh. Jadi menarik menurut gue sih masih banyak banget hal-hal yang perlu di-unlock sama Lalil Manino untuk bisa menjadi semakin baik sebagai sebuah kumpulan dan juga semakin baik dalam menghasilkan karya-karya gitu. Dan lagu Kami Tentang Kamu salah satu jalan menuju ke sana. Salah satu jalan gitu. Untuk ke sana dan untuk menjaga kemurnian kita sebagai pencipta lagu. Dalam project lagu Kami Tentang Kamu ini udah keluar berapa lagu nih? Total udah ada 4 lagu yang rilis. Yang pertama dimulai tuh dikepalainnya sama Dustin. Dikepalainnya sama Dustin ya betul. Sama Dustin tuh. Dustin Tiffany ya. Yang kedua? Dia pengen ngasih kado. Buat pacarnya. Benar. Kado Valentine. Benar. Yang kedua yang nyanyi gue, yang ketiga yang nyanyi Lale sama Ilman. Yang keempat ada teman gue Ayu Widi. Jadi ini emang bener-bener sebuah platform yang segala kemungkinan bisa terjadi deh gitu. Lo mungkin juga ya Boy? Pengen dong. Basboy bisa. Maksudnya siapa aja boleh kalau misalnya pengen nyumbang suara di sini. Gitu. Nanti yang akan datang juga seseorang yang dikenal juga yang menyanyikan. Buat yang nextnya nih. Kira-kira lagu Kami Tentang Kamu ini akan dibatas sampai berapa lagu atau nggak akan terbatas nih project yang akan terus bergulir selama kalian ada? Ya nggak dibatasin, dijalanin aja lah Bas.
kita nggak mau ngebatasin sampai kapan gitu atau sampai berapa lagu gitu. Ya selama kita kuat bikinnya aja. Sejalannya lah ya. Sejalannya gitu. aja. Toh ini juga bukan project yang kayak tadi balik lagi bukan sebuah job, bukan sebuah SOW, Bukan. Nggak ada jangan ini ya, jangan itu ya gitu. Ya jadi seenaknya di hati aja gitu ya. Yoi. Dan ntar lagi Lalil Manino bakal 10 tahun nih. Betul. 1 dekade. Bukan waktu yang sebentar ya. Buat seorang bermusik. Maksud gue pertama ini 10 tahun bahkan bukan main project lo nih 10 tahun. Iya. Iya kan? Maksudnya bukan rumah yang pertama nih. Iya. Ini udah rumah kedua aja udah 10 tahun. Harapan dari kalian masing-masing buat Lalil Manino dan kira-kira gambaran ke depannya. Apalagi nih yang mau dikejar Lalil Manino dan Lalil Manino nih mau kemana lagi nih jalannya nih di tahun ke-10 dan selanjutnya nih. Dari siapa? Ayo. Masa kita maksudnya tolong wakili. Ini belum buka puasa. Sama dong. Sama ya. Harapan ya? Untuk 10 tahun ke depan dan waktu yang akan datang lagi. Gak muluk-muluk sih. Harapannya semoga selalu dikasih kesempatan untuk bikin lagu bareng terus aja sih. Gitu karena kita selama berapa tahun bersama ini belajar banyak juga lah ya. Maksudnya emang ketika kita punya mimpi itu kita harus sortir dulu. Maksudnya kita bisa catat kita pengen ngelakuin apaan aja. Cuma emang ketika lo udah punya list mimpi, lo akan punya urgensi untuk pengen ngerealisasiin semuanya. Dan kita belajar bahwa yang paling benar itu adalah satu-satu. Gitu. Jadi untungnya nih di ulang tahun yang ke-10 kita udah punya list mimpi-mimpi yang harus kita jadikan nyata. Dan itu mungkin bisa kita pakai untuk 10 tahun ke depan gitu. Gitu. Jadi kayak harapannya semoga selalu dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bikin lagu dan untuk bersama untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpi itu sih. Itu list mimpi-mimpinya gak boleh dibocorin tuh di sini, belum boleh tuh. Pamali Bas. Iya, takutnya jadi jinx ya. Takutnya jadi jinx. Iya. Jangan sih kalau gitu sih. Jangan. Disimpan aja. Disimpan. Biar kita lihat waktu nanti dia waktunya terbit. Nah. Itu kan tadi dari lu no. Ya. Kalau dari Ilman dan Lale nih belum nih. Harapannya nih buat Lalil Manino 10 Kalau tahun gue depan. harapan lagunya bisa didengar 24 jam nonstop di Spotify. Non-stop ya. Enggak, sekarang baru 9 jam. Totalnya ya? Jadi kalau total lagu. Total durasi. Total durasi. Satu playlist gitu ya. Iya. Dibikin itu Itu lagu Lalil Manino udah di-listin sama Lale itu semuanya. Iya. Itu sama semua orang dimanapun berada. Itu Playtime-nya. total playtime-nya 9 jam ya? Ya, 9 jam sekian ya? Ya kalau misalnya di Semua rilisannya tuh. Nggak ada yang diulang ya. Iya. Berarti 15 jam lagi kita mesti nyari Nah, tuh ya. mesti Mesti 15 jam mengisi lagi 15 jam lagi. Jadi bisa ada 24 jam. 24 jam nonstop nggak ada yang diulang lagunya. Betul. Kata gue sih mumpung lagi ngabuburit nih ya. Lu dari bangun pagi denger lagu Lalil Manino aja sampai malam ya. Bisa. Sampai buka, iya. Bisa. Cukup tuh. Cukup. 9 jam mah jadilah. Jadi. Nunggu buka mah. Lagu hampir terakhir udah azan tuh ya. Dikit lagi. Oh dikit lagi Dikit ya. lagi. masih. Tapi harus batalin dulu. kan tapi kalau dia udah azan. bangunnya jam berapa dulu orang Nah iya. Kalau dia gak tidur beres sahur gak dapet. Gak dapat. Gak dapet. Lo kalau bangun-bangun jam 9, jam 10 bisa tuh. Bisa, dapet lah. bisa. Parah lu Sampai bukan buka. nyaranin orang denger kajian bulan Ramadan. Suruh denger lagu Lalil Manino. Iya sih. Tapi ya kan 9 jam tuh. Lumayan loh Pak. Gak usah diterusin. Pokoknya intinya 24 jam ya. Pengennya tuh. Stop seminggu. 24 jam. Tapi menurut lu kira-kira kalau orang 24 jam nih beneran dilakukan sama dia 24 jam non-stop. Tidak berhenti mendengarkan. Efeknya apa yang terjadi? Efeknya mungkin dia akan mengenal kita ya. Bunyinya gini, ini orang gini yang bikin lagunya gini. Nggak, ini kok kayaknya kisahnya tentang ini terus ya lagunya gitu ya. Nino emang Oh, Nino sih. boleh Nino sih orang. Mau buka-bukaan sini. 24 jam kan waktu bukan yang sebentar dan gue yakin akan ada experience momennya sih nanti waktu itu terjadi ya 24 jam. Semoga hari Kesurupan sih kayaknya. Dengerin lagu Lalil Manino 24 Tapi kalau jam. misalnya itu achieve ya kita akan bikin tuh ya programnya Ri, seharian dengerin Iya. lagu kita dari. gue udah ngebayangin tuh dari awal. experience momennya tuh. Aktivasinya tuh udah kebayang gue. Ya udah atau nggak kita tantang aja deh teman-teman, ada nggak yang siap dengerin lagunya Lalil Manino 24 jam. Kita rekam 24 jam. Yoi. Nggak, kalau Enggak, kalau lagunya udah jadi 24 jam. Ini kalau bingung ya udah kita next aja. Iya, Next. kita next nih. Kita main game aja dulu deh kalau gitu deh biar nggak bingung-bingung Dia banget. belum. Oh belum. Oh iya bener.
Gue belum ya? Lu belum harapan? Iya, oke. Semoga sang pencipta ngasih selalu apa namanya ya, sisi kreatifnya buat kita biar kita bisa ngasih notasi-notasi dan lirik-lirik yang nyangkut ke teman-teman. Yoi, semoga bensinnya nggak habis-habis. Bensinnya nggak bisa habis. Amin, sebanyak-banyaknya bensin ya. Kan karena kita bukan pencipta, kita penemu. Sang pencipta tetap yang ciptain Kita yang di atas. Kita cuma numpang lewat aja. Benar, ini enak, oke kita lewati. Yoi. Halo semuanya, kalau lo terhibur dan suka sama konten-konten Volix, lo bisa terus dukung Volix dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan lo subscribe kita bisa terus berkembang dan gaji gua juga akan terus berkembang. Jadi langsung aja subscribe di sini ya. Ini gue masih nungguin di sini. Nah, dadah, thank you ya. Ini kita mau masuk ke bagian terakhir nih dari closing obrolan ya? kita hari ini. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan bukan dari kita tapi dari followersnya Volix. Nah, ini suka lucu-lucu nih pertanyaannya iya. nih. Ini yang pertama dari @itscaca05_. Gimana perasaannya waktu tahu kalau lagu ciptaannya Gemintang Hatiku booming lagi? Oh, ini sesuai sama yang tadi kita Ceritain. ceritain. Yoi. Iya masa gak seneng ya, seneng-seneng aja Masa lah lu kalau bete misalnya ya? booming lagi gitu. Ngapain sih booming lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali ya pastinya ya. Gitu Caca. Jawabannya singkat tuh. Iya pertanyaannya juga simpel sih dia nanyanya sih. Yang kedua nih kita lanjut aja dari @t_ashi. Paling pengen bikinin lagu buat siapa? Yang belum pernah nih berarti nih. Yang jadi bucket list atau jadi wish list. Masing-masing deh kalau ini deh. Karena pasti beda-beda pasti. Dulu tuh pengen bikin buat Once sebenarnya. Iya. Tapi dia udah gak boleh bawain lagu Dewa. Kan lagu kita. Makanya justru lagu kita bukan lagu ini Dewa. saatnya berarti. Iya, saatnya kita bikin lagu kayak Dewa tapi buat Buat Once. Once. Iya. Gue pengen banget bikin lagu buat Once. Once dari dulu sebenarnya. Kayak dewa, ada kayak dewa. Ada kayak Dewa gak apa-apa. Iya. Tapi Once mau gak? Ayo Mas Once silakan kontak aja. Mas. Amin semoga ini terjadi nih. Ke kantor lagi aja mas. Yoi. Kita coba take guide. Kalau dari dirimu? Gue siapa ya? Anjir mikirnya lama sih ini. Once. Gue siapa ya? Elo. Jangan, Dino dulu Dino. Dioper ya. Iya. Gue pengen bikin lagu buat siapa yang belum kejadian ya. Yang lo pengen banget. Buat Iwan Fals. Ih sedap. Sedap. Mm-mm. Sedap. OI. Oh iya. Sedap. Gue aminkan dah tuh pasti tuh. Amin. Once, Iwan Fals. Oke. Kalau gue pengen sebenarnya pengen bikin lagu buat almarhum Om Krisya, tapi udah Itu nggak sama. bisa. Tadi pengen jawab juga Benar, tapi udah udah meninggal. nggak bisa. Udah gak bisa, benar. Makanya, iya, tapi gue pengen banget sebenarnya. Siapa tahu ntar bisa pakai AI kan hari gini. Nggak ada yang tahu. Bisa di record dulu data-data vokalnya dan bisa dijadiin vokal yang baru gitu. Kita nggak tahu nanti nih teknologi masa depan kan. Semoga itu bisa terjadi juga sih. Iya bener, amin. Karena ngelihat teknologi sekarang kayaknya nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Betul. Walaupun orangnya udah nggak ada juga. Dan mantep sih kalau Lale Manino bisa yang AI pertama tuh. Ih, Iya, amin. amin. Iya kan? Makasih Mas. Iya kan? Doanya. Doanya. Mantep tuh. Kita coba take guide. Kalau dari dirimu? Gue siapa ya? Anjir mikirnya lama sih ini. Once. Gue siapa ya? Elo. Jangan, Dino dulu Dino. Dioper ya. Iya. Gue pengen bikin lagu buat siapa yang belum kejadian ya. Yang lo pengen banget. Buat Iwan Fals. Ih sedap. Mm-mm. Sedap. OI. Oh iya. Sedap. Gue aminkan dah tuh pasti tuh. Amin. Once, Iwan Fals. Oke. Kalau gue pengen sebenarnya pengen bikin lagu buat almarhum Om Krisya, tapi udah Itu nggak sama. bisa. Tadi pengen jawab juga Benar, tapi udah meninggal. udah nggak bisa. Benar. Makanya, iya, tapi gue pengen banget sebenarnya. Siapa tahu ntar bisa pakai AI kan hari gini. Nggak ada yang tahu. Bisa di record dulu data-data vokalnya dan bisa dijadiin vokal yang baru gitu. Kita nggak tahu nanti nih teknologi masa depan kan. Semoga itu bisa terjadi juga sih. Iya bener, amin. Karena ngelihat teknologi sekarang kayaknya nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Betul. Walaupun orangnya udah nggak ada juga. Dan mantep sih kalau Lale Manino bisa yang AI pertama tuh. Ih, Iya, amin. amin. Iya kan? Makasih Mas. Iya kan? Doanya. Mantep tuh. Nah ini gue lanjut ya. Dari @muiz. Gimana tanggapannya
kalau ada yang minta dibikinin lagu tapi pakai harga temen. Nah kita seneng. Itu karena lebih mahal dari Harusnya iya, karena kan teman pasti pengen ngeliat kita lebih happy dong, ya kan? Lebih support dong. Tapi kalau case-nya beneran harga temen yang populer diartikan lah ya. Biasa kan orang bilangnya harga temen tuh biasanya minta diskon-diskon yang tidak perlu. Itu sekiranya itu kejadian biasanya kalian menanggapinya seperti apa? Atau respon kalian seperti apa? Biasanya kita minta tolong kontak manajer ke manajer aja sih untuk bisa melindungi itu. Tapi ya sampai hari ini sih jujur aja ya. Mungkin kalau misalnya emang approach-nya caranya emang pertemanan kekeluargaan gitu dan kita memang suka sama visi yang pengen dibawa dalam lagunya pun kita juga bukan tipe yang kayak ya apaan sih lo harga temen kagak deh lo mending semain enggak gitu juga sih. Kebayang gue. Everything is discussable with Lalil Manino. Kebayang gue dan nggak sekaku itu juga ya. Betul. Gitu maksudnya. Kadang ada juga yang misalnya lo sama temen lo nggak ada niatan mau bikin lagu. Ternyata tiba-tiba situasi lo di satu studio yang sama lagunya jadi aja gitu. Bahkan nggak ada bahas harga di situ gitu. Gini kalau misalnya kita udah ngebahas soal mau dibawa kemana lagunya, lo pengen bikin lagu seperti apa, sejauh apa Lalil Manino dilibatkan dalam prosesnya, terus abis itu baru ngomongin tapi cuma ada segini, bla bla segala macam, kita pasti akan tetap support. Beda sama yang baru, bro boleh minta nomor manajer lo nggak? Ujuk-ujuk nih. Iya. Buat apaan? Ini kayaknya mau bikin lagu nih sama Lalil Manino. Oh oke, gue kirimin, bawanya langsung. Tapi harga temen dong bro. Belum ngomongin apa-apa udah ngomongin harga temen, berarti ya lo cuma ngeliat lagu itu sebagai sebuah bisnis gitu. Maksudnya kayak nggak, lo belum bicara kreatifnya lo udah pengen minta harga temen. Kita kalau misalnya ketemu sama orang yang ngelihat kita sebagai sebuah bisnis, kita akan bisnis juga ke mereka. Pasti. Tapi kalau misalnya mereka ngelihat kita sebagai partner dalam menciptakan sebuah mimpi gitu, ya kita pun juga akan ngelihat mereka sebaliknya gitu. Kan semua akan indah pada lagunya. Semua akan indah pada lagunya. Itu jadi tagline-nya Lalil Manino tuh. Salah satunya. Kita lanjut nih pertanyaan terakhir hari ini dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup dari @QKiho. Susah juga nama dia ini. Kapan manggung lagi? Please nunggu banget. Oke. Tahun ini belum kan? Belum ada kan tahun ini? Belum di-announce karena emang kayaknya belum fix juga sih obrolannya. Tapi yang jelas kita sedang dalam proses diskusi sama sebuah festival besar di Indonesia. Kayaknya kita emang pengen manggung setahun sekali aja deh. Jajanan Bango nih. Jajanan Bango. Festival besar. Iya benar. Tahu sih. Kok tahu sih? Benar gue. Kan kita penggemar kecap manis semuanya. Adalah salah satu festival yang sudah tertarik untuk membawa Lalil Manino manggung gitu. Yang pasti tahun ini insya Allah. Insya Allah tahun ini. Tahun depan kan ulang tahun 10 kita juga belum tahu apa yang bakal terjadi lagi. Harusnya sih banyak yang seru-seru ya. Yoi. Jadi buat @kikiho jangan lupa pantengin terus dong Instagram Lalil Manino. Pasti bakal ada infonya di situ. Betul, dan sebentar lagi Bass Boy juga bakal bantuin kita untuk bikin merchandise spesial. Yoi. Buat tembak di sini aja biar kerekam ada rekam jejaknya. Biar besok ada bukti fisik. Udah gak salaman lagi ya. Ada gak salaman lagi. Nah, nanti pokoknya kalau berapa bulan lagi belum keluar juga merchandise-nya, tolong di-up di Twitter. Bang, mana bang? Katanya Basmi mau bikinin merchandise gitu. Iya, ditembak gue. Tapi insya Allah akan terjadi dan insya Allah semuanya berjalan lancar semua. Amin. Pokoknya kita udah ngobrol sesuatu yang seru banget. Jadi tungguin aja. Tungguin aja pastinya ya. Bakal banyak lagi keseruan dan program dari Lalil Manino. Apalagi tahun depan mereka bakal 10 tahun nih. 10 tahun. Lalil Manino tuh bisa pas, kebetulan nama lu juga pas ya. Jadi Lalil Manino, kalau nama lu kayak Rijal, Wawan. Susah juga ya. Rijal Wawan Fahri gitu. Iya susah kan gitu. Kudu disingkat banget. Kalau ini kan enggak lo singkat sama sekali gitu. Enggak. Jadi dulu waktu pertama kali ngumpul, kita namanya apaan ya? Waduh, coba-coba pakai de apa gitu. Oh pakai ada fase de. Ada fase de juga. De-nya lo THE apa de koma atas gitu. Kayak The Crabs. THE. Kayak The Massive gitu kan. Enggak, ini THE gitu. Tapi kayaknya apaan sih norak juga ya kalau bisa pakai nama-nama gini. Ya udahlah. Karena gak ada namanya nulisnya, ya udah nih Lalil Manino. Ya keterusan sampai sekarang jadinya. Gitu. Dan emang pas gitu loh disebutnya juga enak. Tapi orang emang banyak yang kesulitan juga sih buat melafalkannya, Bas. Emang biasanya orang kalau salah lafal gitu susah kan. Lemonilo biasanya. Lemonilo. El Manino. Oh, kita terakhir ya syuting terus. Kita syuting ya. Ini syuting tuh ditempel-tempelin kan nama kita ini kan. syutingnya tuh untuk sebuah brand. Jadi kita di situ sebagai salah satu talent yang
yang akan merepresent brandnya. Iya, Harusnya namanya ada di mana-mana dong tuh. pasti. Di Dan brief bener tuh semua ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tapi Nama namanya- ruangan kita El Manino. Yoi. Toilet El Manino, ruangan El Manino, salah semua. Kayak orang Meksiko gitu. El Meksiko nih, gue udah mikir Iya, gitu. iya. Pasti Bawa ada, banjo selain gitu. kita ada orang Meksikonya nih. Kita. Pakai sombrero gitu lu ya. Arriba. Ya, jadi tolong ya teman-teman semua di luar sana, diejanya yang benar adalah Lale Il Manino. Ilmanino. Lin Yoi. kalau enggak. Lin nama singkatnya. Iya. Thank you banget Lale Ilmanino udah datang hari ini. Nah itu gue kecil tuh gue. Thank you banget gue ulang. Ilmanino. Lale Ilmanino. Thank you, Wah. Bas. El Manino, muchas gracias. Thank you banget udah datang. Thank you. Semoga lancar semua project-projectnya. 10 Amin. tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 10 tahun nanti tahun depan. Kita depan. tunggu keseruannya juga. Siap. Dan panggungan tahun ini juga pastinya ditunggu dong sama semua yang nonton dan nama gue juga pastinya. Amin. Yoi, thank you banget juga buat lo yang udah nonton. Jangan lupa untuk tinggalin jejak lo dengan cara subscribe, like, atau komen. Dan tungguin episode Viniar selanjutnya. Gua Bas Boy. Dan bersama tamu gue hari ini Lale Ilmanino signing out. Peace, bye-bye. Hai, kami Lale Lale Il Ilmanino. Manino. Tungguin podcast Viniar berikutnya dan jangan lupa subscribe Volix.